fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Dalam surah An-Nisa, di awal-awal surah An-Nisa. Jadi kita dengan menikah itu melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, melaksanakan dan menghidupkan sunnah Nabi SAW. Kalau kita berbicara tentang sunnah, di antara sunnah Nabi menikah, menghidupkan sunnah Nabi SAW. Yang ketiga, dapat menundukkan pandangan. Ini manfaat dari menikah, menundukkan pandangan. Yang keempat, menjaga kehormatan laki-laki dan perempuan. Yang kelima, terpelihara kemaluan dari beragam maksiat. Dan Nabi menjamin bagi orang yang bisa menjaga dirinya dari perbuatan yang jelek dan hina, apakah itu zina, kumpul kebo atau yang lainnya, dia jaga dirinya, maka Nabi menjamin dengan surga. Dia tidak berzina, maka Nabi menjamin dia masuk surga. Man yadman li baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi atman lahul jannah. Barang siapa yang menjaga apa yang ada di antara dua bibir, yaitu menjaga lisannya, dan dia menjaga apa yang ada di antara dua pahanya, yaitu menjaga kemaluannya, maka aku jamin dia masuk surga. Yang pertama, menjaga lisan dari mengadu domba, menggibah, memfitnah, menuduh dan yang lainnya, berdusta. Yang kedua, menjaga kemaluan, maka Nabi menjamin dengan masuk surga. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian juga di antara nikah ini, Allah akan tolong orang yang menikah, itu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada orang yang menikah, dia mempunyai kesulitan dalam masalah maisha atau dalam masalah acara dalam pernikahan. Pada acara pernikahan nanti saya akan jelaskan, dalam Islam itu mudah, tidak memboroskan harta. Kemudian kalau dia niat nikah, Allah pasti akan bantu. Karena orang berasa saya nggak punya uang, bagaimana saya memberikan istri saya makan? Kalau dia sudah niat, dia minta tolong pada Allah, Allah pasti akan tolong. Dalam hadis Nabi menyebutkan thalathatun haqqun 'ala Allahi 'aunuhum al-mujahidu fi sabilillah wal mukatabu alladhi yuridul ada wan naki' alladhi yuridul afaf. Ada tiga golongan manusia yang berhak mendapatkan pertolongan Allah. Tiga golongan ini berhak mendapatkan pertolongan Allah. Yang pertama yaitu mujahid yang berjihad di jalan Allah. Mujahid fisabilillah. Yang kedua, al-mukatab, yaitu hamba yang menebus dirinya supaya merdeka. Yang ketiga, ini yang menjadi syahid, wan nakih alladhi yuridul afaf, dan orang yang nikah yang tujuannya ingin memelihara kehormatannya. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nasai, Tirmidzi dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah. Jadi kalau dia tidak mampu, insya Allah Allah akan memberikan kemampuan kepadanya. Jadi orang-orang yang tidak mampu akan diberikan kemampuan oleh Allah. Seperti Allah sebutkan dalam surah An-Nur, surah 24 ayat 32. Allah berfirman, wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, kata Allah, iyakunu fuqara, apabila mereka miskin, yughnihumullahu min fadlih, maka Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah itu wasi'un alim, maha luas. Rahmat Allah itu sangat luas, dan Allah itu maha mengetahui. Pemberian Allah itu sangat luas. Maka disuruh nikahkan. Jika mereka fakir, Allah berikan kekayaan. Jadi meskipun mereka fakir, kemudian dia nikah, Allah akan berikan kemampuan kepada dia. Allah akan berikan rezeki kepada dia. Karena dengan nikah itu akan mendatangkan barokah. Dengan nikah itu Allah akan memberikan rezeki kepadanya. Dan itu harus yakin.
Setiap mukmin dan mukminah harus yakin bahwa dengan nikah itu Allah sebutkan yughnihumullahu min fadli. Allah akan berikan kecukupan kepada dia. Itu harus yakin. Orang-orang yang mereka tidak faham tentang agama, mereka nikah. Tidak paham tentang agama sama sekali. Apalagi antum talabatul ilm, tullabul ilm. Dianjurkan untuk segera menikah, dan nikah tidak menjadi penghalang untuk menuntut ilmu. Memang ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa nikah itu sebaiknya ditunda sampai kita belajar. Tapi ulama yang lain menganjurkan segera. Karena apa? Fitnahnya luar biasa. Fitnah wanita, fitnah yang paling besar. Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala rijali minan nisa. Aku tinggalkan fitnah yang lebih besar bagi kaum laki-laki melainkan wanita. Maka yang terbaik bagi dia bagaimana? Di samping dia menuntut ilmu, dia nikah. Yang dianjurkan oleh para ulama yang lain seperti itu, dengan dasar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian dengan menikah seorang akan menuai ganjaran yang banyak. Dengan nikah itu mendapatkan fadilah. Dengan menikah mendapatkan ganjaran. Dengan menikah mendapatkan pahala. Sampai bercampurnya seorang dengan istrinya mendapatkan ganjaran. Sebagaimana Nabi bersabda, wa fi buti adikum sadaqah, dan pada persetubuhan salah seorang dari kalian adalah sedekah. Bersetubuh dapat ganjaran. Memberikan nafkah pada istri dapat ganjaran, membantu istri dapat ganjaran, istri membantu suami dapat ganjaran. Semuanya penuh dengan ganjaran dan pahala dalam rumah tangga. Kemudian diantaranya lagi, dengan menikah mendatangkan ketenangan, mendatangkan sakinah, mawaddah, warahmah. Dan semua orang ingin mewujudkan tercapainya sakinah, mawaddah, warahmah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nur, surah Ar-Rum, surah 30 ayat 21. Allah berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, dan supaya cenderung dan merasa tentram kepadanya. Litaskunu ilaiha, supaya kamu mendapatkan sakinah, ketenangan. Dan Allah jadikan di antara kamu kasih sayang, cinta dan kasih sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Jadi orang yang berlimpah ruah hartanya belum tentu dia tenang dan bahagia. Terlebih lagi kalau dia belum menikah. Jadi kehidupan itu akan mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah apabila dia niatkan pernikahan itu karena Allah, dan dia memilih wanita yang salehah. Si perempuan juga memilih laki-laki yang saleh. Dan kecintaan itu akan ada itu dalam pernikahan, bukan sebelum pernikahan. Kadang-kadang orang mengatakan, ya dengan pacaran ini kita untuk penjajakan. Pacaran tidak dalam Islam. Allah menjadikan kecintaan itu ada nanti setelah adanya pernikahan. Sebab Nabi bersabda, lam nura lil mutahabbaini mithlun nikah. Kata Nabi, tidak pernah terlihat dua orang yang saling mencintai seperti terlihat dalam pernikahan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Hakim dan Baihaqi dari sahabat Ibnu Abbas. Jadi kecintaan itu adanya sesudah adanya pernikahan. Jadi bukan sebelumnya. Kemudian ikhwan fillah, a'azakumullah, bahwa pacaran itu bukan dari Islam. Dan juga dengan pacaran betapa banyak orang yang berzina dengan cara itu. Allah sudah menyebutkan dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kamu dekati perzinahan. Allah tidak menyebutkan dalam ayat ini jangan kamu berzina, tapi Allah menyebutkan jangan kamu dekati jalan-jalan yang membawa pada perzinahan. Sesungguhnya perzinahan itu perbuatan yang keji dan sejelek-jelek jalan.